benar-benar bagus banget dan ini dia gamenya kita mulai sebentar lagi ya 20 detik lagi game akan mulai. EID akan menjadi defender sementara Landak Tropis akan menjadi attack. Udah masuk, udah mulai ke buy phase. Di sini kita lihat nampaknya pemain-pemain dari tim EID Misfits sudah benar-benar pede dengan posisi mereka, lebih dominan ke arah A dan B-nya ya. Di C-nya tidak ada pemain dari tim EID yang menjaga side C-nya sama sekali. Dan kalau kita lihat dari seorang Dok kali ini langsung aja quick ke arah depan, tapi sayangnya malah harus dilumpuhkan gitu saja. Susun ternyata di belakang berhasil membackup posisi MST. Meskipun begitu nampaknya 1-1 kali ini dibayarkan dengan cukup mudah. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bener aja dari tim Landak Tropis langsung melakukan rotation. Bisa kita lihat nampaknya mereka bersiap-siap untuk masuk ke arah garage-nya kali ini yang akan dicoba untuk ditutup. Ada Nebula juga kali ini nampaknya di arah sana bakal menutup pergerakan tim Landak Tropis, mempermudah mereka untuk masuk ke arah garage. Tapi lagi-lagi nampaknya keempat pemainnya lebih memilih untuk bergerak secara grup ya. Di sini kita lihat iya, dan mereka nampaknya benar-benar agak sedikit kesulitan atau lebih memilih untuk bermain dengan cukup sabar kali ini. Dari Susu sendiri nggak mau melepaskan E-side-nya. Masih diawasin kali ini ya. Kalau kita lihat, meskipun dari area yang cukup tertutup, tapi Susu memastikan bahwa E-side-nya masih cukup aman. Sedangkan pemain dari tim Landak Tropis ternyata perlahan-lahan tapi pasti kali ini mulai masuk dari arah long dari A-side-nya sendiri. Dimana kali ini terblinding dari seorang Susu, harus lebih berhati-hati. Pemain dari tim Landak Tropis langsung masuk, itu aja kepala dari seorang Susu malah harus terdapatkan gitu aja ya. Sedangkan Basing lah kali ini 3 versus 4 posisinya. Misfits kali ini bakal sedikit kesulitan untuk meretake. Tapi kita lihat dari arah atas, Heaven-nya ada seorang Nafsi kali ini berhasil mendapatkan Basing lah, tembakannya cukup baik, mendapatkan kepala satu pemain dari tim EID, meratakan posisinya menjadi 3 versus 3 kali ini. Meskipun begitu nampaknya Dapoy mencoba untuk mencari informasi dari pemain tim EID Misfits yang asing tersisa kali ini. Dapoy mencoba untuk maju, tapi ada Nebula yang bakal menutup posisi dari A-short-nya, dan di arah depan ternyata RTX mendapatkan 2 poin kill begitu saja, dan 3 kill kali ini di match pertama. Oryx namanya, sorry salah nyebut, R1X ya. Dimana kali ini tadi menurut Bang Remote gimana nih Bang? Di awal-awal mereka bermainnya cukup santai, tapi di akhirnya mereka tiba-tiba naik temponya. Iya, bener-bener santai banget ya dari tim Landak Tropis. Lihat pergerakan dari tim Landak Tropis ketika menuju ke arah side A. Dari arah showernya dia berhasil untuk menumbangkan 1 orang, tapi langsung dibalas dengan cepat. Dan dari tim Landak Tropis nggak mengambil langkah gegabah untuk maju terus menuju ke arah side A, tapi dia langsung menarik diri untuk menuju ke arah double door. Dari arah garage diperiksa dulu, abis itu udah ketahuan, dia mundur kembali. Dan ini dia round yang kedua sudah dimulai ternyata, Kezia. Dan kita lihat nampaknya meskipun posisinya dari tim Landak Tropis kali ini bakal mencoba untuk menggerak sisi dari side B-nya, dan ternyata di arah depan kita lihat Dapoy mendapatkan 2 kill, tapi sayangnya Zaid kali ini bakal knockdown mendapatkan 1 main dari tim MST. Dan kita lihat nampaknya posisinya menyisakan 2 versus 3, tapi dengan cukup cepat Dapoy kali ini mendapatkan kepala dari seorang Zaid dan harus tersingkirkan dari match kali ini. Dan kita lihat nampaknya masih mencoba Susu, last man standingnya gagal sayang sekali. Dapoy tadi 3 poin kill berarti dari untuk Dapoynya sendiri. Betul, 4 poin kill tadi berhasil didapatkan berarti oleh seorang Dapoy ketika mencoba untuk kontes di arah double door. Tapi sayangnya dari Arsenal benar-benar diunggulkan banget oleh tim Landak Tropis. Jadi oke-oke aja, fine-fine aja untuk melakukan duel terus-menerus. Apalagi ya kan udah full Spectre ya wes, maju terus ini ditampung sama pemain-pemain dari Landak Tropis rupanya. Dan kita memasuki round ketiga kali ini nampaknya dari seorang Dop lagi-lagi bakal mencoba untuk mempick ke arah showernya, dan 1 pemain berhasil didapatkan begitu saja. Dapoy knockdown dan dihilangkan dari permainan kali ini. Ada Franky juga ternyata berhasil didapatkan dengan cukup cepat. 2 pemain dari tim Landak Tropis disingkirkan di arah shower dari A-side. Dan kita lihat nampaknya 2 orang yang tersisa dan harus terkena drone dari seorang Dop. Harus lebih berhati-hati kali ini. Dop berhasil menggunakan RIF ternyata di arah sana, tapi last man standingnya harus dipulangkan oleh seorang Nasri. Kali ini menutup round dengan cukup baik, dan inilah 1 poin pertama untuk EID Misfits. Yep,
Itu tadi Nebula dari AID Zite ya, itu benar-benar pas banget timingnya ketika ada Nebula dikeluarkan, udah bener-bener terbutakan banget dari arah showernya. Lalu dari AID, Jetnya langsung melakukan push dan berhasil mendapatkan kill demi kill. 3 poin kill berhasil diamankan dari arah short. Habis itu mereka mundur kembali dan dari tim Landak Tropis sepertinya tidak bisa melakukan hal banyak untuk melakukan press ke arah side A karena langsung disamperin aja tadi dari arah E-mainnya. Dan ini dia round keempat sudah dimulai di mana drone sudah melesat nih Kezia. Dan kita lihat nampaknya dari tim Landak Tropis yang kali ini lebih agresif, langsung masuk ke arah sewa dari A-side-nya. Erik sayang sekali di arah Elongnya malah harus didapatkan oleh Dope kali ini. Posisinya 4 lawan 5, tapi kita lihat nampaknya dari tim AID juga udah mulai berjaga-jaga dari seorang Lozel kali ini di arah Heaven-nya mulai memantau, mencoba untuk mengisyaratkan adanya pemain-pemain dari tim Landak Tropis yang udah mulai masuk. Tapi kita lihat MST kali ini nampaknya berhasil mendapatkan 1 main. Sayangnya kali ini dari seorang Lozel di arah Heaven juga harus didapatkan oleh seorang Frankie, menyisakan 3 pemain terakhir dari tim AID kali ini. Dari Zaitz yang masih berada di arah main mencoba untuk mengawasi pergerakan, mencoba untuk mencari kesempatan kali ini masuk ke arah side-nya. MSS sendiri kali ini di samping, benar-benar di samping dari arah pintu masuk, mencoba untuk menggagalkan, tapi sayangnya Dope kali ini berhasil mendapatkan kepala dari seorang MSS dengan cukup cepat. Kali ini basinglah 2 pemain tadi berhasil langsung mendapatkan dengan sangat cepat Landak Tropis. Udah dibasinglah tadi, kalau kita lihat cepat banget 2 poin langsung didapatkan. Itu kayaknya basinglah lagi panas banget nih hari ini nih. Iya, itu tadi round yang sesungguhnya yang berhasil didapatkan oleh tim Landak Tropis. Lihat tadi setup yang dilakukan, positioning after plan dari tim Landak Tropis. Walaupun tadi EAID mencoba melepaskan beberapa utility tapi berhasil untuk digagalkan. Post plan-nya benar-benar bagus banget. Lihat tadi darah Gravity ada 1 orang, walaupun tadi ada 1 pemain dari tim Landak Tropis yang terkena Gravity well, tapi ternyata tidak bisa ditumbangkan begitu saja. Walaupun di awal-awal tadi agak sedikit berani dari seorang Astranya nih. Dan ini dia dimana pergerakan dari Basing, sepertinya ini dari tim Landak Tropis sekarang menuju ke arah seaside nih Kezia. Iya, kalau kita lihat seaside ini sebenarnya agak susah kalau masuk dari satu line yang sama, dan kita lihat ternyata Brainstorm dari seorang Do berhasil mendapatkan 1 pemain, tapi di arah sana Rix mendapatkan 2 pemain begitu saja. Susu dan juga Do berhasil dijatuhkan oleh 1 pemain dari AID. Nampaknya kita lihat dari Nasfi kali ini berhasil mendapatkan 1 orang. Basinglah terlihat begitu saja di arah depan, tapi harus terblinding kali dari seorang Nasfi dan harus dijatuhkan oleh Freki. Dulu kali nampaknya untungnya masih bisa mendapatkan 1 poin kill, 1 dari 2 kali posisinya AID. Lozel sayang sekali di sana, perlahan-lahan tapi masih terdeteksi ya pergerakannya dari City tadi. Betul. Tadi round yang nggak ada yang ngeflank sama sekali. Pemain-pemain dari tim Landak Tropis langsung straight push ke arah seaside. Ketika ada fault line langsung mundur sedikit, walaupun tadi dari seorang Dope berhasil mendapatkan kill yang pertama dengan sebuah Blade Storm. Tentunya tadi dari tim Landak Tropis nggak mau kalah, dia langsung maju, langsung ngepress, semua utility dibuka, smoke-nya dibuka, semua masuk ke arah side C. Semua sisinya langsung diisi dan dari tim EID nggak bisa berbuat banyak untuk melakukan defense di arah side C. Dan kalau dari segi aim ini dari tim Landak Tropis kalau menurut gua ganas banget ya. Ganas banget dari segi aim nih Kezia. Bener banget nih, tapi kalau kita lihat dari tadi Landak Tropis mainnya temponya agak naik turun ya, bisa tiba-tiba maju, tapi bisa juga mereka sabar banget. Kalau kita lihat kayaknya Landak Tropis nih mereka benar-benar main timing banget, dan mereka dengan cukup sabar kali ini di round yang ke-6 bakal mencoba untuk mempick sedikit-sedikit aja ke arah sewer kali dari seorang Freki. Apakah keberadaannya kali ini bisa dideteksi oleh Lozel yang udah ada di searah kanannya. Tapi nampaknya pemain dari tim Landak Tropis sudah mulai komit masuk ke arah A-side. Bakal di-pick sedikit, 1 kepala dari 2, bahkan kepala Lozel kali ini menunjukkan tangguhannya ke arah pemain dari tim Landak Tropis. Meskipun dia harus didapatkan juga begitu ya, tapi sayangnya kita lihat 2 orang pemain hilang dengan cukup sia-sia dari tim Landak Tropis. Bahkan Hunter Fury-nya kali ini bakal mengenai 1 pemain. AID kayaknya gak akan memberikan poin lagi tambahan ke arah pemain dari tim Landak Tropis. Benar-benar di-push abis-abisan kali ini, disuruh mundur kalian ke arah side. Tapi kenapa kita lihat Zayt kali ini, meskipun Doka berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim Landak Tropis 12-4. Dan kita lihat dari arah Heaven,
Masih ada Dove yang lagi-lagi berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Landak, menyisakan Dapoy yang terkurung dengan sangat kesulitan tadi ya di arah pojok, gak bisa ngapa-ngapain, No. di-push Betul. dari berbagai arah. Itu sih kasihan banget Dapoy. Yes, dan Tripsi tadi berhasil didapatkan, tapi semua utility-nya benar-benar keluar, jadi nggak ngebiarin begitu aja dari tim ID. Lihat Hunter Fury dikeluarkan tadi buat seenggaknya ngehold apa yang akan dilakukan oleh tim Landak Tropis tadi, hampir saja untuk melakukan plan. Dan tadi ada yang ke arah Heaven satu orang, itu membuat distraksi ketika mencoba untuk masuk dari arah City dan berhasil mendapatkan kill 1 versus 3, dan itu posisinya bener-bener berat banget sih. Apalagi tadi ada pakai- Rolling Thunder juga ya kan. Bener banget, Dapoynya sampai bener-bener gak bisa ngapa-ngapain di arah pojok tadi ya. Padahal Mhm. nggak bisa Dapoy aja, tapi nampaknya bener-bener gak dikasih kesempatan. Tapi di arah garage kali ini nampaknya ada satu permain yang tertag begitu aja oleh drone dari seorang Nasvi kali ini. Nebula dibuka di arah garage, bakal menutup pergerakan dari tim Landak Tropis untuk masuk ke arah side dengan lebih mudah. Dan meskipun begitu nampaknya mereka juga gak gegabah, gak langsung masuk ke arah garage, masih mencoba untuk menahan. Tapi kali ini dari seorang Nasvi agak labil kayak dia bingung ini pemain dari tim Landak Tropis mau kemana nih, karena di push dari dua sisi, sedangkan dari seorang Kijo lockdownnya berhasil digagalkan kali ini ya. Dari tim Landak Tropis malah pergi ke A side-nya, nampaknya distract-nya cukup baik di arah B maupun C-nya tadi di arah garage-nya. MST kali ini akan membuka jalan masuk ke arah A side, sorry. Dan kita lihat nampaknya Nebulanya juga udah menutup dengan cukup baik kali ini. Dua sisi yang sangat-sangat penting, dua angle yang harus ditutup kali ini berhasil mendukung pemain dari tim Landak untuk melakukan planting. Dan kali ini post plant pun dilakukan. Dope dari arah Heaven perlahan-lahan tapi pasti mencoba untuk mengecek terlebih dahulu, tapi di arah bawah Basinglah berhasil mendapatkan Nasvi. Meski begitu Dope kali ini sayang sekali flicknya gagal dilakukan dan harus didapatkan begitu saja. Lozel sendiri ternyata masih tertahan di arah Ailing kali ini, mencoba untuk maju ke arah depan dan mendapatkan satu main, tapi ada backup yang cukup baik dari seorang Freki, berhasil mendapatkan last man standing dari AI, 1 poin tambahan untuk Landak Tropis. Well, itu lihat penyerangan A-side lagi, dan pemain-pemain dari tim EID benar-benar kesulitan banget untuk menghadapi tim Landak Tropis ketika tidak punya ultimate sama sekali. Dan tadi lockdownnya benar-benar bagus banget dari tim Landak Tropis, tadi mencoba untuk melakukan distraksi saja, walaupun tadi berhasil dihancurkan. Ya seenggaknya itu ngehold pergerakan pemain-pemain EID biar nggak bergerak ke arah side A, lalu ditambah dengan Nebula untuk menutup arah City-nya. 2 Nebula sekaligus, lalu juga dari arah Heaven dia ditutup. Dan itu kesempatan untuk tim Landak Tropis. Dan benar saja ketika tim Landak Tropis sudah berhasil menguasai A-side, itu jadi tanda bahaya banget. Karena kesulitan sekali dari tadi tim EID untuk melakukan retake di arah side A. Dan sepertinya dari tim Landak ID, Landak Tropis, Landak ID nggak tuh, Landak Tropis akan menuju ke arah side A lagi nih Kezia. Oke, dan kalau kita lihat nampaknya apakah ada distract lagi dari tim Landak Tropis, karena kalau emang main di Heaven ini distract-nya tuh yang paling kuat. Mengingat mereka mudah banget melakukan rotation. Jadi sekalinya defendernya terdistract, itu mereka gampang banget untuk pindah ke side lainnya. Apalagi kalau kita lihat nampaknya satu pemain dari tim AID ada yang AFK kayaknya ya. Terjadi kesalahan teknis kayaknya. Oh iya, jaringan tadi mungkin ya. jeda teknis soalnya tadi, dan udah ke arah side A nih Kezia. Bahkan langsung planting gitu aja dari seorang Basinglah, nggak mempedulikan pemain dari tim AID yang kesulitan di sana ya. Dan posisinya kita lihat secara teknis 3 lawan 5 ya, karena satu pemainnya harus AFK di base, dan kita lihat dari seorang Susu juga kali ini bakal kesulitan masuk karena dia merupakan satu-satunya pemain yang ada di arah Ailing-nya. Dan kita lihat di arah Landak Tropis sendiri, mereka dengan cukup mudah di arah side kali ini udah melakukan post plan juga. Nebula juga masih ada di sana. Susu kali ini masih mencoba mengeluarkan segala ability yang dia punya, memberikan yang terbaik, tapi sayangnya bakal sedikit sulit untuk meretake posisinya kali ini. 2 lawan 5 tapi terblinded begitu saja. Kita lihat 2 pemain dari tim AID yang tersisa, dan bom kali ini juga udah mengisyaratkan akan meledak. Landak Tropis lebih memilih untuk mundur, dan kita lihat attackers one kali ini Landak Tropis berhasil menambahkan poinnya lagi. Bisa dibilang ini bonus round sih untuk tim Landak Tropis. Betul. Wah, ini ada apa nih? Satu pemain sepertinya mengalami disconnect, dan ya jeda teknis dilakukan gitu. So, ini dia skor sementara 2-6. Tim Landak Tropis
unggul 4 poin Kezia. Benar banget, dan kita lihat akhirnya dari tim AID udah kembali lengkap dengan kelima pemainnya kali ini, menjaga di side-nya masing-masing. Dop sekali lagi akan mencoba untuk melakukan pick, fault lainnya hampir aja terkena dari seorang Dop. Meskipun begitu nampaknya Dop cukup percaya diri kali ini untuk bermain di arah Elongnya. Sedangkan di arah C-side kita lihat MST mencoba untuk maju perlahan-lahan ke arah depan, mencari informasi kali ini. Tapi di sana kita lihat ada sedikit pergerakan yang langsung dinotis oleh seorang MST, tembakan mulai dikeluarkan tapi sayangnya belum ada peluru yang masuk ke arah seorang Lozel kali ini yang udah memantau di arah side-nya. Dan apakah ini langsung masuk ke arah side kita nggak tahu ya, karena kalau kita lihat dari tadi Landak Tropis mainnya ngedistract dan pindah, distract pindah, yang membuat AID ini kesulitan banget. Tapi dari MST nampaknya agak sedikit komit ya, udah mulai masuk bahkan mulai menyentuh area dari seaside ya, dan ternyata kali ini Cosmic Divide-nya udah keluar bakal menutup pergerakan di arah seaside. Tapi kita lihat tampaknya Freki kali ini berhasil mendapatkan Naspi, tapi di arah belakang Lozel kali ini berhasil mendapatkan 2 pemain berkat kesabarannya, 3 bahkan kali ini berhasil didapatkan. Dan itu dia Defenders One untuk AID Misfits. Kesabaran dari seorang Lozel berhasil terbayarkan dengan 3 poin kill di akhir round tadi. Ini mistake yang bener-bener fatal banget dari seorang Lozel. Lu lihat tadi, walau tadi terkena flash, tapi dia bener-bener diem, tenang, sabar. Jadi cicak dia tadi, aku cicak, dan benar saja tidak ada yang menyadari keberadaan dari seorang Lozel. Berhasil mendapatkan triple kill. Dan teman-temannya dari arah Garage lalu dari arah City langsung maju untuk ngebantuin dari seorang Lozel yang berada di arah side C. Ini checking cornernya ternyata agak sedikit miss tadi dilakukan oleh tim Landak Tropis, karena tadi udah ada Cosmic Divide juga yang dibentangkan sehingga cukup pede untuk maju. Tapi sayangnya Lozel, orang yang di arah corner tadi tidak dicek, berhasil mendapatkan kill dan itu dia poin tambahan. Dan ini dia Kezia, round yang ke-10. Kita lihat Dop lagi-lagi kali ini nampaknya bermain cukup agresif, tapi ternyata harus ditumbangkan oleh seorang Basinglah kali ini di arah Elongnya. Dimana tadi kalau kita lihat Lozel memang terkena bukan Lozel tadi ya, ternyata si Dop ini terkena banyak banget flash, smoke juga udah ada di mana-mana. Nampaknya they threw everything to her gitu, apa aja dilemparin ke dia. Sedangkan dari seorang Nasfi kali ini, apakah flanking pertama? Tapi ternyata di arah B-nya malah bertukar posisi dari seorang R1X bersama dengan seorang Sova dari arah AID kali ini. Perlahan tanpa pasti 1 pemain, 2 pemain kali ini, kepala yang langsung dihilangkan begitu saja. Nasfi cukup ganas untuk melakukan flanking kali ini, sedangkan R1X perlahan-lahan malah mendapatkan pemain dari tim AID. Hampir mendapatkan 1 lagi pemain tapi harus ditumbangkan oleh seorang Astra kali ini. Dan kita lihat MST kali ini menyelamatkan round dengan cukup baik. Dan kalau kita lihat tadi R1X bersama dengan seorang Basinglah tadi ya bertukar posisi di arah mid-nya, dan mereka tidak menyadari satu sama lain, entah itu miss atau gimana. Betul, ini R1X yang menjadi penentu kalau menurut gue ya. Lu lihat tadi positioning dari seorang R1X selalu tepat sekali. Dan dari tim EAID sebenarnya mungkin udah kayak mengerjakan sedikit PR-nya ya. Dimana tadi kalau misalnya lu lihat side nggak ada penjagaan sama sekali, ini bener-bener dijagain. Apalagi tadi ada push yang dilakukan dari arah A-main untuk ngecek dan mereka melakukan flanking. Itu hal yang cukup berani tadi, hampir saja dari tim EID bisa untuk menambah pundi-pundi poin. Tapi sayangnya dari R1X menggagalkan itu. Berarti kalau bisa dibilang PR untuk AID ini masih banyak banget ya, tapi sedikit-sedikit kayaknya AID mulai membenahi apa yang mereka harus benahi kali ini. Dimana kita lihat Garage-nya juga udah mulai dicek, tapi pemain-pemain dari tim Landak Tropis kali ini masih tertahan di arah double door. Dan kali ini kita lihat 1 pemain, 2 pemain, bahkan beberapa pemain dari tim Landak Tropis masuk dengan cukup cepat kali ini, berhasil menumbangkan dari seorang Freki mendapatkan 2 poin kill dengan cukup baik. Dan di arah side-nya sendiri R1X berhasil menumbangkan Susu, menyisakan Dop kali ini yang juga masih menahan daerah B-side-nya. Menggunakan OP-nya agak cukup sulit karena ternyata ada Nebula di arah City-nya yang langsung menutup pergerakan untuk AID mengecek ke arah side dari C-nya sendiri. Lozel kali ini juga nggak bisa berbuat banyak di arah City, lebih memilih, kalau udah kayak gini sih aku lebih memilih untuk melakukan saving aja sih, karena bakal susah banget posisinya 2 lawan 5. Pemain dari tim AID kali ini harus mengurangi kerugian mereka. Dan kalau kita lihat ada MST
perlahan-lahan tapi pasti bakal masuk ke arah nebulanya. Nampaknya nggak akan membiarkan main dari tim AID kali ini untuk menyimpan senjatanya dan langsung majuin gitu saja. Tapi Lozel kali ini berhasil bermain dengan cukup baik. R1X berhasil dijatuhkan dan kita lihat di belakang Lozel juga udah ada Dop yang mengawasi pergerakan di depannya, di backup dengan cukup baik. OP-nya gagal mendapatkan, tapi dari belakang basing lah. Dapoy juga kali ini bakal menutup round dengan cukup baik. Dan kita lihat landak tropis benar-benar galak banget, gak dikasih saving main dari tim AID kali ini, langsung dikejar sampai ke arah CV, bahkan hampir masuk ke A side tadi ya. Betul, ya tadi turning point-nya dari arah double door bisa masuk. Dari double door ada penjagaan 2 orang tadi, dari arah window-nya ada 1 dan dari arah kirinya ada 1. Cuma mungkin agak miss kali ya. Tadi misinformasi karena ada distraksi yang dilakukan dari tim landak tropis dari arah silongnya. Makanya tadi ada 1 pemain dari tim EAID yang dia coba mau ngecek, tapi dari double door langsung nongol dan berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus dari tim EAID. Dan round sudah kembali dimulai, Kezia. Oke, ini dia nampaknya dari MST setelah kehilangan OP-nya. Oh, bukan MST, tadi yang kehilangan OP Dop ya. Kehilangan OP diambil sama MST. Yang kali ini nampaknya dari MST sendiri lebih memilih untuk bermain sabar bersama dengan tim landak. Masih ada di arah C kali ini, deket-deket C. Tapi kita nggak tahu nih, bakal di-push lagi kayak tadi apa enggak. Karena kalau kita lihat tadi agak miss di C-nya yang meskipun sedikit, tapi berimpact besar banget. Apakah kesalahan akan terulang kali ini? Apalagi di pojokan udah ada nasi, tapi digagalkan. Freki kali ini timingnya bagus banget, berhasil mendapatkan 1 pemainnya terculik begitu saja dari tim AID. Bakal sedikit kesulitan, dan kita lihat nampaknya Nebula yang digunakan untuk mendelay pemain dari tim landak tropis nggak berpengaruh begitu besar. Mereka masuk begitu saja dengan percaya diri. Planting bahkan kali ini udah berhasil dilakukan post plan, lagi-lagi terjadi kali ini. Dan kita lihat nampaknya dari tim AID kembali kesulitan untuk melakukan retake di pojok kali ini. 1 pemain berhasil dipaksa keluar dari persembunyiannya menggunakan swarm grenade. Dan kita lihat tuh dengan menggunakan ultinya kali ini mulai maju, tapi sayangnya ultinya kali ini tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Shuzu kali ini berhasil dapatkan, dan satu pemain dari tim AID harus tumbang secara bersamaan. Dan itulah poin ke-9 untuk pemain dari tim landak tropis. Betul, first half berhasil didapatkan oleh tim landak tropis 9-3 skor. Ini skor yang cukup jauh kalau menurut gue ya, karena kalau misalnya ditanya Coach Sleepy, ini map yang cukup city sided banget, defender banget nih mapnya. Berarti ini dari tim landak tropis udah punya tabungan yang lumayan banget di first half. Mereka ada 9 poin. Jadi kalau misalnya mereka dapat round ini, pistol round di second half mereka dapat, ini auto 11-3 kalau menurut gue nih, prediksi gue. Nanti kita akan lihat, ini dia pistol round sudah dimulai, Kezia. Oke, ini dia kita lihat dari MST mencoba trik yang sama. Oke, kita agak dejavu ya melihat posisi dari tim MST tadi. Apakah kali ini MST juga bakal mendapatkan kill yang cukup baik dari arah situ? Karena sebelumnya Lozel mendapatkan angle yang sangat baik, bahkan 2 kepala berhasil didapatkan menggunakan Marshall. Dan kali ini nampaknya Dop perlahan-lahan mulai mengecek, mencoba untuk bermain sabar kali ini. Sama-sama mengawasi angle dari Sewer. Dan kita lihat nampaknya pemain dari tim landak tropis kali ini mereka tuh benar-benar nggak mudah untuk melakukan rotation ya. Di si side-nya masih ada yang jagain, di side-nya masih ada yang jagain. Ini jadi kelebihan banget buat landak tropis. Ini mereka menutup kemungkinan pemain dari tim AID ini untuk masuk ke side-nya dengan rotation gitu kan. Tapi kita lihat nampaknya dari seorang R1X kali ini masih ada di arah si side-nya, dan nampaknya udah mulai mengetahui pemain-pemain dari tim AID udah mulai masuk ke arah silongnya. Dan kita lihat perlahan-lahan dari arah double door juga udah mulai dimasukin, dan MAC masih menjaga posisinya di arah sana. Tapi meski begitu nampaknya Nebula kali ini, beberapa pemain dari tim AID juga kali ini bakal sedikit kesulitan. Dan kita lihat landak tropis Peggy kali ini basing lah, ternyata berhasil mendapatkan 2 kill di belakang sana, menyisakan one last man standingnya kali ini dikejar dari berbagai arah. Dan itu dia, bener banget kayaknya kali ini bakal jadi 11-3 untuk landak tropis ya. Perkiraan yang cukup baik dari Bang Remote nih. Ini bener-bener bagus banget tadi pertahanan yang dilakukan oleh tim landak tropis. Lu lihat tadi Swarm berhasil
untuk ngehold pergerakan dan bahkan berhasil mendapatkan kill dari seorang Basinglah. Swing ke arah kiri dan berhasil mendapatkan kill kembali. Dan tadi dari tim EID mungkin benar-benar terburu-buru banget untuk menuju ke arah side C, karena tadi mungkin agak sedikit ragu gerakannya ya. Ketika dia udah di arah B side, dia coba narik lagi sedikit, coba ngulur arah A side, ngulur lagi sampai dari tim EAID memilih untuk menuju ke arah side C. Dan sekarang sudah ada baku tembak yang terjadi. Basinglah berhasil mendapatkan kill yang pertama, di mana dapat double kill bahkan triple kill diamankan oleh seorang Basinglah, dan Dapoy di arah lain berhasil mendapatkan seorang Astra. Dan Lozel tersisa seorang diri. Ini tugas yang berat, apalagi dengan sebuah secondary, tentu itu berat sekali. Dan tadi Dapoy berhasil mengamankan kill yang terakhir. Skor 11 sudah berhasil diamankan oleh tim Landak Tropis. Dan kita lihat apakah dari Landak Tropis kali ini bisa menyelesaikan pertandingan dengan mudah, mengingat gap skornya udah terlalu jauh nih untuk disusul pemain dari tim AID. Apalagi Freki kali ini udah siap-siap di arah A-side, 3 orang pemain dari A-side, dan kita lihat main dari tim AID belum menentukan mereka mau pergi kemana. Agak susah kayaknya, dari tadi mereka tuh mau rotasi tapi tertahan, mau rotasi tertahan. Kayaknya susah mendapatkan timing masuk ke dalam side-nya sendiri. Tapi MST kali ini di arah Sewer langsung dijatuhkan oleh seorang Astra. Posisi Dapoy kali ini bersiap-siap untuk skenario terburuknya. Tapi ternyata drone kali ini bakal mendapatkan posisinya, meskipun terflash kali ini. Seorang Astra masih bisa menjatuhkan Dapoy. Di arah lainnya Freki ternyata di arah belakangnya berhasil membayarkan kerugiannya dari tim AID. Dan kita lihat nampaknya Landak Tropis kali ini bakal menjaga komit masuk ke arah dalam. Freki kali ini dengan cukup baik berhasil memainkan Nebulanya, tapi sayangnya Freki harus tumbang dengan 3 poin kill kali ini. R1X ternyata nggak bisa berbuat banyak dari arah main dan harus terjatuhkan begitu aja. Attackers One kali ini nampaknya AID perlahan-lahan tapi pasti. Apakah AID bakal bangkit dari kuburnya kali ini? Ya, seenggaknya dari tim EAID masih bisa menghela napas dulu ya. Tadi berhasil mendapatkan poin tambahan 4-11, dan round yang sesungguhnya akan dimulai. Ini round yang sesungguhnya. Ini mereka harus menang terus nih. Harus menang terus nih buat ngejar nih. Nggak bisa nih. Kalau ini kalah nih berat banget langkah dari tim EAID tentunya. Dan tadi lu lihat udah ada penjagaan dari arah midnya, double door diisi, garage-nya diisi, dan ini dia Kezia sebentar lagi akan ada peperangan terjadi sepertinya. Bener banget nih, aku penasaran apakah AID kali ini bisa mendapatkan, tapi sayang sekali digagalkan dari seorang Susu kali ini. Berhasil dijatuhkan oleh seorang Basing. Landak Tropis lebih memilih untuk bermain lebih agresif lagi kali ini. Nggak akan membiarkan tambahan poin untuk tim AID, dan Meraja Dope kali ini di arah Gerecha berhasil mendapatkan Freki, tapi di arah side sendiri ada R1X yang masih mencoba untuk menahan Nebula yang cukup baik, tapi sayangnya kali ini harus terjatuhkan begitu saja. Dan kita lihat tim AID nampaknya perlahan-lahan bener-bener lagi mencoba untuk bangkit dari kuburnya, dan kita lihat posisinya 3 versus 2 kali ini. Landak Tropis bakal sedikit kesulitan nampaknya. Dari seorang Naspi sendiri juga udah ada di arah A-side ya, tapi sedang menunggu teman-temannya melakukan rotasi kali ini ke arah A-side. Dan nampaknya dari pemain dari seorang Astra kali ini bakal planting ya. Betul banget. Dan ini kita lihat Kezia MST kali ini dari arah A-side pelan-pelan. Dop juga menjaga dari belakang. 3 poin kill diperoleh oleh seorang Dop sendirian. Berhasil mendapatkan Dapoy tadi di arah belakang sana, menyisakan MST sendirian. One last man standingnya menggunakan OP-nya kali ini nampaknya lebih memilih untuk mundur perlahan-lahan ke arah City. Lebih memilih untuk menyelamatkan OP-nya kali ini. Lebih memilih untuk mengawasi exit dari pemain-pemain tim AID Misfits. Tapi kalau kita lihat nampaknya tim AID nggak ada yang kabur ke arah City, lebih memilih untuk mengamankan arah keluar mereka di arah langsung ke side mereka sendiri ya. Dan kali ini nampaknya dari seorang MST lebih memilih untuk menyelamatkan OP-nya. Well, pilihan yang tepat tadi. Dope bermain dengan luar biasa sekali dari arah Garage, walaupun tadi banyak banget utility menuju ke arah seorang Dope, tapi masih bisa dihindari. Gravity Well tidak berhasil menarik seorang Dope. Pada akhirnya dari seorang Dope berhasil mendapatkan double kill, dan mereka rotasi ketika unggul jumlah pemain 3 versus 2 dari arah Showernya langsung dijagain 1 orang. Dan rupanya dari tim Landak Tropis tidak menyadari itu, berfokus untuk menuju ke arah side A tanpa menyadari di arah Shura ada 1 orang, dan kill berhasil diamankan 1
versus 3 dengan membawa operator, tentunya pilihan yang bijak untuk melakukan saving aja. Benar banget. Dan kita nampaknya pemain-pemain dari tim AID kali ini udah mulai bersiap-siap di arah Silong. Dan meskipun ada Nebula kali ini bakal mendelay, tapi kita lihat nampaknya tadi hampir aja OP-nya berhasil mendapatkan satu pemain. Miss sangat tipis tadi ya. Tapi kalau kita lihat Freki kali ini bakal mendorong dari arah belakang menggunakan senjatanya. Dan kalau kita lihat dari depan Basing lah yang ternyata berhasil mendapatkan 2 poin. Astra ini kali ini bermain dengan cukup agresif, berhasil mendapatkan Dapoy kali ini 4 poin kill untuk seorang Astra. Apakah ada ace untuk Astra kali ini? Menyisakan MST yang menjadi one last man standing menggunakan OP-nya, tapi Astra kali ini lebih memilih untuk rotation aja ke arah A side, lebih memilih untuk melakukan planting terlebih dahulu, mementingkan tasknya ya untuk melakukan planting di arah A side. Dan kali ini kalau kita lihat harusnya dari MST udah kedengeran nih bunyi planting dari arah A side-nya, karena MST sendiri kali ini lebih memilih untuk menusuk dari arah belakang, dimana dia lebih memilih untuk flanking kali ini. Apakah pergerakan dari seorang MST cukup tepat atau berhasil digagalkan oleh seorang Astra dari tim AID? Tapi kalau kita lihat Astranya kali ini benar-benar ngambil posisi yang aku bilang enak banget, karena dia tertutup dari kanan kiri, dia tinggal ngawasin depannya aja. Dan kalau kita lihat Astra kali ini nggak akan melepaskan pandangannya ke arah side, dicari oleh seorang MST kali ini. Dan kita lihat tembakan kali ini mulai dikeluarkan, dan tembakannya menggunakan OP kali ini hampir aja mendapatkan MST, lebih memilih untuk mendifuse kali ini. Nampaknya ditembak dari arah luar, smoke-nya ace untuk seorang Astra. AID bangkit dari kuburnya benar-benar kali ini. Yeah, but it's okay. Tadi mereka eco round berarti ya. Tadi dari tim Landang Tropis, dan tadi duel yang dilakukan benar-benar bagus banget. Dari tim Landang Tropis melakukan push cepat menuju ke arah Silong, tadi tiba-tiba udah ada satu orang aja tuh dari Landak Tropis. Bridge-nya udah maju di depan, udah dikasih flash mau maju, tapi sayangnya begitu sigap sekali dari tim EAID sehingga tersisa 1 versus 1 tadi di akhir-akhir. Dan apa daya, dengan sebuah operator ternyata tidak bisa berbuat banyak dari seorang MST. Dan skor 6-11. Mereka perlahan-lahan menambah pundi-pundi poinnya, dan ini bisa menjadi semangat tentunya nih Kezia. Bener banget. Nah, apalagi kalau kita lihat dari MSC tadi beberapa kali gagal menggunakan operatornya, dia nampaknya sedikit belajar dari kesalahan ya. Kali ini bermain dengan santai dulu nih, nggak mau mengulang kesalahannya lagi. Karena dari tim AID ternyata kali ini dari seorang Nasvi bakal memegang peranan operator, mencoba untuk pick ke arah elongnya yang udah clear ditinggalkan oleh pemain-pemain dari tim Landang. Tapi Astra kali ini bakal sedikit pusing-pusing karena terkena fault line yang dikeluarkan. Sedangkan MST kali ini bakal menjaga area sewernya. Dan main-main dari tim AID lebih memilih untuk melakukan rotation kali ini, meninggalkan posisi dari A main-nya, mencoba untuk mengecek keadaan dari garage yang Nebula kali ini udah dikeluarkan di arah garage, bakal menutup pergerakan mereka. Lagi-lagi Nebula di arah garage yang cukup OP ya sebenarnya di sini. Tapi kita lihat Freki bakal mengeluarkan ultinya, ada Rolling Thunder yang akan membuat main-main dari tim AID kali ini kesulitan. Dan kalau kita lihat Basing lah juga mengeluarkan ultimate-nya di arah A-side, tapi ternyata kita lihat ada pergerakan yang cukup baik dari seorang Dop. Meskipun itu Freki kali ini bisa menggagalkan pergerakannya, Dapoy ternyata juga berhasil dilumpuhkan dengan cukup baik oleh sang Susu. 2 poin kill diperoleh oleh Susu, dan kita lihat ditutup begitu aja dengan OP dari seorang Nasvi ke arah Freki. Dan kalau kita lihat tadi beberapa ultimate udah keluar, tapi ternyata ultimate-nya nggak terlalu berpengaruh banyak ke pemain-pemain dari tim AID. Yap, nggak begitu efektif ya kalau menurut gua. Dari Basing lah tadi yang menggunakan lockdown, tapi mungkin tadi langsung di dash in saja ya kan oleh seorang Dop, dan berhasil mendapatkan kill, langsung dihancurin lockdownnya. Jadi itu bakal membuat bingung tentunya. Dan dari tim Landak Tropis tadi melakukan rotasi dari arah City, sementara dari tim EAID lebih memilih untuk menuju ke arah B side. Dan ini kayaknya bakal ke arah C side lagi, ini bakal ketemu sih. Dan kayaknya bakal ada kill yang didapatkan, dan yes, itu kill yang berhasil diamankan dengan sangat mudah oleh Susu. Dan R1X sepertinya akan menghold pergerakan, kelihatan satu orang, 1 kill didapatkan memang, tapi untuk mendapatkan yang kedua tentunya tidak mudah dengan sebuah Sheriff. Dan 4 versus 2 sekarang posisinya Kezia.
Benar banget, dan dengan cukup cepat nampaknya pemain-pemain dari tim Landak Tropis berhasil dilumpuhkan, tapi masih ada MST kali ini yang berhasil dipisau oleh seorang Susu. Sayangnya berhasil dicucuk dari arah belakang karena tertutup oleh Cloudburst-nya tadi ya, sayang sekali. Jadi dia menghalangi vision-nya sendiri gitu. Sayang banget untuk Cloudburst yang dikeluarkan. Apalagi tadi kita lihat dengan cukup cepat EID kali ini bermain dengan cukup agresif ya. Kalau kita lihat ternyata dari attacker side lebih mudah untuk bergerak secara agresif daripada dari defendernya. Karena kalau kita lihat Landak Tropis sendiri mereka juga nggak seagresif ketika mereka jadi attacker tadi. Yep, ini Landak Tropis kayak menghadapi dirinya sendiri ketika menjadi attacker ya. Sabar pemain-pemain dari tim EID. Lihat sampai utility-nya udah kebuang beberapa kali, dari tim EID bakal mutusin mau ke arah mana. Tadi yang paling penting adalah mungkin fault line yang sudah dikeluarkan tadi, udah ketahuan fault line-nya nggak ada nih. Ya udah berarti nggak ada yang ngalangin gua masuk. Udah kita ke arah yang lain aja. Karena udah ketahuan ada bridge-nya nih. Ada bridge yang jaga-jaga, udah pindah ya. Mungkin itu tadi yang dilakukan oleh tim EID Misfits, dan sekarang dari tim EID Misfits mungkin akan menuju ke arah B-side. Sudah ada 2 pemain dan bahkan 3 pemain dari tim EAID yang mencoba bergerak masuk menuju ke arah B-side, Kezia. Benar banget, dan kalau kita lihat meskipun begitu tim Landak Tropis juga mereka sebagai defender bermain dengan cukup sabar. Kalau kita lihat dari tadi side-nya nggak ditinggalkan begitu aja, mereka lebih memilih untuk nunggu di manakah pemain dari EID ini bakal komit masuk ke side ya. Tapi kita lihat tampaknya R1X harus terjatuhkan di arah backside dari B-nya, sedangkan Dapoy sayang sekali harus memegang shock dart-nya setelah digagalkan gitu saja. Dan MST kali ini bakal mendapatkan kepala seorang drop di arah dalam, ternyata juga masih ada Freki, tapi Lozel kali ini menjatuhkan Freki di arah B-side yang menyisakan 2 versus 3. Lockdown-nya juga berhasil dihindari, dan kita lihat nampaknya pemain-pemain dari tim Landak sendiri bakal sedikit kesulitan karena Basingla sendiri ternyata harus dijatuhkan begitu saja. Menyisakan MST lagi-lagi mencoba untuk masuk ke arah B-side-nya, terkena reveal dan harus terjatuhkan oleh seorang Astra dari tim EID kali ini. 9-11 sekarang skornya. Pergerakan yang dilakukan oleh tim EID Misfits ini nggak pakai ragu untuk menuju ke arah B-side. Udah dikuasain side-nya, apalagi tadi berhasil mendapatkan 1 kill dari seorang R1X-nya, berhasil ditumbangkan di awal-awal. Udah tinggal jaga posisi aja, kiri dan kanan langsung ditutup. Dan retake yang dilakukan dari tim Landak Tropis tadi mungkin agak sedikit satu persatu ketika masuk menuju ke arah side. Itu tentunya menjadi makanan empuk untuk tim EAID Misfits. Walaupun memang perlu beberapa smoke yang digunakan, tapi ternyata tidak begitu efektif. Dan round sudah dimulai, dimana tadi terkena flash. Aduh, miss tapi nggak apa-apa. Sekali itu masih tadi bisa ya mendapatkan kill dan mengamankan sebuah vandal. Kembali mundur pemain-pemain dari tim Landak Tropis, Kezia. Benar banget, dan kita lihat di awal round kali ini dari tim EID udah harus kehilangan 2 pemainnya dengan cukup cepat. Karena tadi kalau kita lihat Blaze Storm-nya masih bisa didukung oleh fault line yang keluar, nampaknya membuat pemain-pemain dari tim EID sedikit pusing-pusing, dan nampaknya MST menggunakan kesempatan tersebut untuk menjatuhkan 2 pemainnya begitu saja. Dan kalau kita lihat dari seorang MST kali ini benar-benar sabar, juga masih menunggu di arah C-side, meskipun tadi dia udah meyakinkan clear untuk C-side-nya. Untuk si long ya, udah clear, tapi nampaknya mereka nggak akan meninggalkan si side-nya dengan begitu aja. Mereka lebih memilih untuk bermain sabar. Jangan-jangan pemain dari tim EID kali ini bakal balik lagi ke arah si side-nya. Dan bener aja, kali ini Astra dan teman-teman dari tim EID perlahan-lahan tapi pasti mulai mengecek kembali ke arah si long-nya yang udah mulai dipantau. MST kali ini nampaknya mengecek pergerakan di si long-nya. Dan Nebula juga dikeluarkan untuk mendelay pergerakan dari tim EID. Tapi kita lihat nampaknya swarm grenade-nya kali ini gagal mendapatkan pemain-pemain dari tim Landak Tropis. 3 versus 5. Ini berat banget buat tim EID untuk melakukan planting, apalagi posisi mereka sebagai attacker untuk masuk ke arah side yang dijaga sama 5 orang pemain. Dan kita lihat nampaknya tersisa 10 detik untuk pemain dari tim EID, dan ternyata B-side menjadi satu side yang dipilih. Tapi ternyata Dapoy, Basingla, dan Freki kali ini menutup round dengan cukup mudah. Meskipun begitu tadi kalau kita lihat di awal yang bikin kaget MST maju ke depan, tapi ada dukungan dari teman-temannya yang membuat dia mendapatkan 2 kill ke arah EID dengan cukup mudah. Betul. Tadi ada flash, ada fault line juga ya kan yang dikeluarkan oleh seorang Freki. Itu memudahkan langkah dari seorang MST tadi yang membuka Blade Storm. Dia langsung maju dash menuju ke arah si long, dan tadi berhasil mendapatkan 1 kill tadi, walaupun ada miss yang dilakukan.
Tapi untungnya ada efek flash. Masih ada efek flash, jadi tinggal berganti senjata dan berhasil mendapatkan kill. Dan kita lihat sudah ada 2 kill yang berhasil didapatkan oleh Dope. 2 orang sudah hilang dari radar dari tim Landak Tropis. Hanya misalkan 3 pemain saja, 3 versus 5 Kezia. Dan kita lihat nampaknya dari Dop sendiri nggak membiarkan MST menyuri panggungnya ya. Dop lebih memilih untuk bermain cukup agresif kali ini. Kita lihat Freddy bakal mencoba untuk mendapatkan 1 pemain, tapi harus dibayarkan oleh pemain dari tim NID. Tapi Landak Tropis, Rix mendapatkan 4 kill dan menutup pertandingan kali ini. Dan kita lihat